Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Putri Ananda. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, kelas 1C. Pengertian paragraf. Paragraf disebut juga sebagai karangan mini, karena segala sesuatu yang lazim terdapat di dalam karangan atau tulisan sesuai prinsip dan tata kerja karang-mengarang dan tulis-menulis yang terdapat di dalam sebuah paragraf. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf pembuka. Mengapa dikatakan sebagai paragraf pembuka? Karena tugas pokoknya untuk membuka dan mengantarkan pembaca agar dapat memasuki paragraf-paragraf pengembang yang akan dihadirkan kemudian. 2. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang berisi inti atau esensi pokok beserta seluruh jabarannya dari sebuah karya tulis itu sendiri. 3. Paragraf penutup. Bertugas mengakhiri sebuah tulisan atau karangan. Semua karangan pasti diakhiri dengan paragraf penutup untuk menjamin bahwa permasalahan yang dipampangkan pada awal paragraf karangan itu terjawab secara jelas, tegas, dan tuntas. Macam-macam paragraf. 1. Paragraf narasi. Suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. 2. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan. 3. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada pembacanya. 4. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti yang terjadi. 5. Paragraf persuasi adalah paragraf yang suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Contohnya, teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. 2. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya, oleh karena itu, persiapan menjadi hal yang penting sebelum ujian. 3. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Contohnya, membaca adalah cara terbaik untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa membaca merupakan cara terbaik untuk menguasai ilmu pengetahuan. Di dalam paragraf terdapat prinsip-prinsip, yaitu 1. Prinsip kesatuan pikiran. 2. Prinsip ketuntasan pemaparan. 3. Prinsip keruntutan.
Fungsi paragraf yaitu untuk mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.